Ya, selamat siang semua. Untuk hari ini, saya memberikan edukasi dan pencerahan sedikit soal pendidikan. Pendidikan adalah bagaimana manusia harus belajar dan mengikuti proses ke proses. Setelah itu dibentuk karakter. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan itu ada 3 pilar. Pilar pertama itu pendidikan formal. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan informal adalah pendidikan langsung dididik, memberikan praktek langsung oleh bapak dan mama di rumah. Karena bapak dan mama adalah guru yang paling dasar, guru yang paling mendasar. Dari situlah bentuk anak-anak itu langsung. Semudah itu, tidak semudah ya untuk mendidik orang, memberikan keterampilan-keterampilan dasar yang dari dalam rumah tangga itu bentuk anak-anak. Selanjutnya merekomendasikan kepada pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, dan proses selanjutnya dari pendidikan dasar melanjutkan ke pendidikan menengah atau SMP. Langkah-langkah ini sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi dari segala aspek, segala ilmu pengetahuan, bapak dan mama di rumah mendidik dengan keyakinan iman yang kuat, memberikan teladan firman Allah, secara otomatis dia akan bentuk dan dia akan bertumbuh sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh bapak dan mama. Bila bapak dan mama diajarkan hal yang tidak baik, kurang bersahabat dengan lingkungan itu, dia akan bertumbuh juga lingkungan yang sama. Bapak dan mama mengajarkan hal yang baik dengan lingkungan yang positif, efektif, pasien, dia akan ikut proses juga dengan hal yang sama. Di dunia sekarang hari ini orang bimbang dengan dunia ini, tapi langkah-langkah ini bapak dan mama sudah tahu cara-cara mendidik anak di rumah. Selanjutnya mengantarkan dia ke sekolah dasar. Sekolah dasar langsung ke sekolah menengah dan atas. Dari situlah dia menyesuaikan diri dengan beradaptasi lingkungan sekolah di atas, yang paling atas lah istilahnya. Bapak dan mama itu cukup dari sekolah atas. Selanjutnya dia cari sendiri. Kemandirian harus ada, disiplin ada, jiwa kerja harus ada, dan lain-lain. Saya memberi pencerahan saja, itu hal pertama. Pendidikan non formal itu keterampilan soft keterampilan. Jadi dari situlah ajarkan, karena ini teori langsung, tidak ada butuh materi-materi lagi, teori-teori yang lain. Keterampilan itu langsung nyata di lapangan, kerja-kerja fisik. Contoh, Anda tukang mesin babar, ajarkan dia untuk dia bisa bekerja. Anda tukang mesin sensor, ajarkan dia bisa belakai mesin menjadi tukang sensor. Anda tukang bengkel, ajarkan dia. Itu adalah teori non formal, disebut dengan BLS, pendidikan luar sekolah. 3 pilar ini kita harus pahami. Dari situlah bangsa ini, negara dan bangsa ini bertumbuh dan maju seperti yang lain. Ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dalam anak-anak, yaitu satunya adalah kurang dedikasi
kurang memberi semangat. Berikutnya itu adalah pendapatannya. Ada juga yang malas-malas baca-baca buku, lebih bersahabatan dengan Google, HP, malas-malas baca buku. Hal ini satu faktor yang menghalangi anak-anak generasi yang zaman dulu lebih bagus dari generasi hari ini. Generasi zaman dulu itu 1 kali 24 jam pasang lilin, baca-baca buku, kerja tugas dan lain-lain. Hari ini serba kambang, serba mudah, serba menyediakan semua sarana prasarana. Jadi hari ini mau bilang saya nggak bisa, saya tidak bisa, saya susah, apa itu cerita mati, cerita yang tidak masuk logis, cerita yang tidak masuk akal sehat. Dunia hari ini dunia yang nyata. Tidak bisa orang naur-naur, tidak bisa orang yang hanya santai-santai, nggak bisa. Lebih mengutamakan efektivitas waktu, konsekuensi waktu, dan bekerja. Pekerjaan itu bukan datang jauh sana. Dirimu sendiri mengatur diri. Dirimu sendiri bekerja. Dari situ Anda memuaskan. Pekerjaan yang paling besar itu memulai dari dirinya. Setelah dari diri kita sendiri barulah bekerja yang lain, yang besar. Saya memberi edukasi saja seperti itu. Karena itu dalam kesempatan siang ini saya memberi pandangan bagaimana masa depan kita. Masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Diri kita gagal, siapa yang mau atur kita lagi? Ya, begitu. Mungkin ini yang saya beri pencerahan sedikit ya. Hal-hal yang kurang sama-sama koreksi, lebih sensitif lagi. Saya harap seperti itu. Bila Anda kurang terima dengan pendapatku, tidak apa-apa, soal biasa saja. Dan waktu kita diskusi lagi. Tapi ingat, ada filsuf yang mengatakan pendidikan adalah pahit seperti rica, tetapi buahnya dia manis. Sebuah pohon yang pedis, tetapi hasilnya manis. Ayo semangat berpendidikan, semangat literasi dan moderasi. Salam pejuang.